Halo semuanya, selamat datang di akun Susah Sinyal. Selamat datang di unggahan pertama akun kita ya. Jadi benar, ini akun baru yang kami coba untuk merintisnya dari bawah, dari nol. Dan kita perkenalan dulu nih, ada apa sih di akun ini? Jadi di akun Susah Sinyal ini kita ngebagi jadi 2 konten ya. Jadi di sini ada aku bareng sama temen aku ngerintis akun ini dari nol gitu. Untuk konten pertama itu aku sendiri yang bawain. Aku bakal ngebawain tentang podcast ya. Aku bakal ngebicarain tentang seputar permasalahan hidup gitu. Entah itu permasalahan relationship, temenan, permasalahan kuliah mungkin. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan permasalahan hidup bakal aku bawa dalam podcast aku. Nah, kemudian konten yang kedua itu bakal dibawain sama teman aku. Dia bakal ngebawain tentang puisi, tentang narasi, tentang teks-teks yang baper gitu. Jadi buat kamu yang suka banget nih dengerin podcast, yang suka dengerin puisi, boleh banget kalian bantu kami dengan subscribe akun ini, kemudian share ke teman-teman kalian ke sosial media biar semua orang tahu tentang akun ini. Oke, langsung aja kita masuk ke episode pertama podcast kali ini. Ya, gue bakal ngebahas tentang filosofi senja. Ya, asik banget ya. Kenapa gue ngangkat topik ini? Ya, karena menurut aku senja itu deket banget dengan kehidupan kita. Tiap hari kita bisa ngeliat senja, ya kan? Tapi gak banyak orang yang menyadari banyak hal positif yang bisa kita pelajarin dari senja gitu. Meskipun mereka melihat senja tiap hari, tapi mereka belum bisa untuk menemukan hal-hal positif yang bisa diambil dari senja itu tadi. Oke guys, jadi yang pertama aku mau membahas tentang filosofi senja yang berkaitan dengan melepaskan dan mengikhlaskan. Nah, kita tahu di akhir petang, di ujung hari, senja akan meninggalkan sisi siang, sisi terang dari bumi. Dia akan tenggelam ditelan oleh lautan, ditelan oleh balik gunung, balik bukit, di balik hutan belantara. Pokoknya dia akan hilang ya. Ini mengajarkan kepada kita bahwasannya setiap apapun yang datang di kehidupan kita, dia pasti pergi. Karena datang dan pergi merupakan dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Mereka sepaket. Jika ada orang yang datang di kehidupan kita pada waktunya, pada masanya, pasti dia akan pergi. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Senja mengajarkan itu kepada kita sebenarnya. Baik dalam artian pergi karena bukan jodoh, udah bertahun-tahun pacaran, tapi nyatanya ditinggal pergi, tidak bisa melanjutkan ke langkah berikutnya, atau dalam hal pertemanan dari SMP, dari SMA kita begitu dekat, tapi kemudian karena kuliah beda universitas, beda kota, kita menjadi jarang, menjadi orang yang asing, atau dalam artian pergi yang benar-benar pergi untuk selama-lamanya. Nah, kita harus siap jika hal itu yang terjadi kepada hidup kita. Kita harus sadar ketika seseorang datang ke kehidupan kita, sejatinya kita harus menyiapkan diri. Orang tersebut pasti pergi. Ada saatnya dia bakal meninggalkan kita. Nah, itu filosofi pertama yang diajarkan senja kepada kita tentang melepaskan dan mengikhlaskan. Lanjut ke filosofi yang kedua, yaitu tentang kesetiaan.
Dari senja kita bisa belajar untuk ngehargain orang yang menunggu. Karena kita sama-sama tahu kalau menunggu itu bukanlah sesuatu hal yang enak, bukanlah sesuatu hal yang menyenangkan. Apalagi kalau menunggu sesuatu yang nggak pasti. Itu rasanya gimana ya, susah untuk dijelasin dengan kata-kata. Nah, senja mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan. Emang senja bakal pergi di setiap akhir petang, dia bakal tenggelam di setiap ujung hari. Tapi satu hal yang pasti, dia bakal balik lagi. Besoknya dia bakal balik lagi buat nemuin pengagumnya, buat nemuin orang yang menunggu kehadirannya. Nah, kita sebagai pengagumnya, kita tahu kapan waktunya buat nemuin dia. Dan senja gak pernah ngingkarin janji itu. Dia bakal selalu datang tepat pada waktunya untuk menemui orang yang merindukannya. Itu arti kesetiaan yang diajarkan oleh senja kepada kita. Kemudian filosofi yang selanjutnya itu tentang istirahat itu perlu. Biasanya mahasiswa, orang kantoran, orang-orang yang udah kerja itu bakal sibuk banget sama pekerjaan mereka, sama tugas-tugas mereka. Kayaknya waktu 24 jam itu gak cukup buat mereka ngejalanin hidup mereka, saking sibuknya tadi. Nah, senja mengajarkan kita bahwasannya kita perlu mengambil jeda. Kita perlu istirahat sejenak dari sibuknya urusan dunia tadi. Kenapa? Karena kita manusia. Tubuh kita jika dipaksa terus untuk bekerja non-stop tanpa istirahat yang cukup, ya nanti yang bakal rugi tubuh kita sendiri. Kita bakal ngedown, kita bakal stres, sakit lah, apa segalanya muncul. Nah, senja ngajarin kita untuk ngambil istirahat. Karena senja pun seharian dia menerangi bumi, pada akhirnya dia akan memilih untuk beristirahat sejenak di malam hari. Dan di saat dia bakal tenggelam, dia bakal nampilin suasana yang semburat jengkanya yang begitu mempesona, dengan keadaan yang begitu tenang. Apalagi kalau senjanya di dekat pantai, itu Masya Allah, suasananya adem, tenang, identik banget dengan suasana orang yang refreshing, dengan suasana yang memang orang untuk istirahat gitu. Nah, senja ngajarin itu kepada kita, ngajarin kita untuk mengambil istirahat, me time, dari kesibukan dunia. Misalnya kalau di kota kamu dekat sama pantai, nggak ada salahnya kamu sejenak pergi ke pantai, atau ke taman kota, atau ke perpustakaan sekedar baca buku buat kamu yang suka baca buku. Atau kamu bisa pergi ke kafe, duduk-duduk di sana santai dengerin podcast misalnya, untuk sekedar merefreshing mata kamu. Jangan sampai gara-gara tugas kuliah, gara-gara tuntutan pekerjaan, kamu jadi stres. Atau kalau kamu tipe orang yang introvert, berdiam dirilah di rumah dengan nonton atau sekedar karaoke di rumah. Pokoknya lakukan sesuatu yang bisa membuat kamu istirahat dari hiruk pikuknya kehidupan dunia. Oke, yang selanjutnya itu tentang gelap dan terang. Dengan adanya senja, itu merupakan peralihan dari sisi gelap dan sisi terang. Ini mengajarkan kepada kita bahwasannya di kehidupan ini pasti ada sisi gelap dan pasti juga ada sisi terang. Gelap dan terang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan.
Sama halnya dengan pergi dan datang tadi. Mereka sepaket, tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau saat ini kamu lagi berada di fase masa-masa gelap, masa-masa kamu stres, ngedown, kamu merasa tertinggal dengan teman-teman kamu, satu hal yang harus kamu ingat bahwasanya kamu juga punya masa terang. Yang kamu lakuin sekarang adalah jangan menyerah dengan masa gelap kamu yang kamu hadapin sekarang. Tetap berjuang untuk masa terang kamu. Karena yakinlah masa terang kamu lagi nunggu kamu di sana. Jadi jangan mudah putus asa, tetap berusaha untuk menggapai masa terangmu. Selain itu, gelap dan terang juga mengajarkan kepada kita bahwasanya di dunia ini ada dua jenis orang. Orang yang baik dan orang yang jahat. Ya, ini bukannya aku ngajarin kalian untuk berprasangka buruk terhadap orang lain, ya. Memang kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada semua orang. Tapi satu hal yang harus kita perhatikan, bahwasannya kita nggak perlu bodoh-bodoh amat, kita nggak perlu polos. Kita harus bisa membedakan mana orang yang benar-benar membutuhkan bantuan kita, mana orang yang cuma sekedar memanfaatkan kita. Ini harus benar-benar kita perhatikan gitu. Jangan sampai orang lain memanfaatkan kita karena kita terlalu baik, terlalu polos gitu. Mentang-mentang ada yang minta tolong, langsung aja gitu. Padahal sebenarnya kita dijebak lah, kita dimanfaatin lah. Nah, ini sehingga ngajarin ini kepada kita bahwasannya gelap dan terang itu pasti ada. Kalau ada manusia yang baik, pasti ada manusia yang jahat di muka bumi ini. Nah, mungkin itu dulu yang bisa aku bagiin di episode pertama ini tentang filosofi senja. Harapannya ada hal-hal positif yang bisa kamu ambil sebagai pembelajaran. Pantengin terus akun channel Susah Sinyal kami. Boleh banget kamu bantu kita untuk share ke teman-teman kamu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you and ciao.